1561. Pesawat yang Damar tumpangi terus bergerak. Kali ini, dia menjadi single fighter memasuki Big Jade. Titik koordinat yang Damar atur tentu saja adalah Kerajaan Palet. Planet Senar terletak tidak jauh dari Big Jade. Dulunya, planet tersebut sempat menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Palet. Namun, setelah dihancurkan, peradaban di sana tidak pernah muncul kembali. Sampai sekarang, planet itu pun tidak dimiliki siapapun. Di waktu yang sama ketika Damar bergerak menuju Kerajaan Palet, di tanah telantar dewa yang terdalam, Guntur bersembunyi di dalam sebuah gua. Tubuhnya pun nampak menggigil. "Berapa lama lagi kamu akan lahir?" tanya Guntur. "Normalnya sih butuh waktu 10 bulan baru bisa lahir," ucapnya. "Tapi, saat di kota Yara kemarin, banyak ahli bela diri Uncomon level yang tewas. Aku setidaknya sudah menyerap energi kematian mereka. Dengan begitu bisa mempersingkat waktu kelahiran. Aku merasa, sebelum melahirkanmu, kita bisa bermain bersama-sama," ucap Guntur dengan menyudutkan mulutnya. "Tempat ini gila, benar-benar dingin. Sebelumnya, makanan yang kamu cari sudah aku habiskan, sekarang aku sudah tidak makan 3 hari. Bayangkan, seorang yang hamil sepertiku pasti tidak akan sanggup menahan kelaparan seperti ini." Suara Guntur berubah lagi menjadi suara dewa kekacauan. "Tidak perlu khawatir, kamu tidak akan mati di sini." Setelah mengatakannya, Titan pun nampak termenung. "Sebenarnya, ada satu hal yang tidak aku pahami." "Apa?" sahut Guntur sambil mengernyitkan keningnya. "Katakan saja, harusnya kamu tahu, saat aku terlahir nanti, kamu pasti akan mati bukan? Tapi, kenapa kamu tidak memilih untuk bertarung habis-habisan denganku dan mati bersama?" ucap Dewa Kekacauan nampak terhenti sejenak mengatakannya. "Bahkan, saat Dewa Matahari mengejar kita, kamu malah berniat kabur atas inisiatif sendiri. Apa kamu tidak pernah berpikir, jika Dewa Matahari menyerangku dan kamu mau menyerahkan titik koordinat bumi, bisa jadi kamu hidup?" imbuhnya. Guntur hanya tersenyum saat mendengarnya. "Pertama, aku tidak akan memberitahu siapapun mengenai titik koordinat bumi. Di dunia ini, setiap orang memiliki alasan hidup yang berbeda-beda. Alasan aku hidup adalah untuk melindungi. Orang sepertimu tentu saja tidak akan mengerti," ucap Guntur. Kamu benar-benar mengesampingkan masalah hidup dan mati," cibir Dewa Kekacauan. Guntur duduk bersandar ke dinding, seluruh tubuhnya menggigil. Seorang ahli bela diri dengan kekuatan Uncomon level seperti dirinya saja tidak mampu menahan dinginnya tempat ini. "Dan alasan kematianku juga sama. Kamu pasti bingung kenapa aku tetap memilih untuk tidak habis-habisan bertarung melawanmu dan mati bersama. Padahal, aku tahu saat kamu dilahirkan nanti, nyawaku pasti tidak akan tertolong lagi atau bahkan kamu bisa saja memakai tubuhku nantinya," sahut Guntur. "Kenapa?" tanya Dewa Kekacauan. "Karena aku tahu, setelah kamu terlahir, pastinya kamu akan berseteru dengan Dewa Matahari atau bahkan Big Jade," ucap Guntur. "Dan karena sebab itu, Damar dan yang lainnya bisa memanfaatkan waktu. Tunggu setelah Damar menjadi dewa, kalian semua tidak akan bisa lolos darinya. Seluruh Big Jade akan menemani upacara kematianku. Coba pikir, ada sedikit kebanggaanku di sana. Tapi sayang, aku tidak bisa melihatnya," ucap Guntur panjang lebar. "Sebenarnya aku sangat suka dengan sifatmu ini," ucap Dewa Kekacauan. "Tapi sayang, kamu harus pergi nanti." "Tidak masalah," jawab Guntur. "Toh kita tidak akan lama lagi bertemu di neraka. Kali ini, memang aku yang terlebih dulu ke neraka, tapi pastinya aku akan mencarimu kemanapun dan memenggalmu di sana. Jujur, jika aku terlahir lebih awal, tentu tidak akan menjadi masalah melawan kalian semua. Bayangkan jika aku seumuran dengan kalian, kalian sudah pasti berada di bawah kakiku ini," ucap Guntur. "Terkadang segala sesuatu memang sudah ditakdirkan sejak kita lahir," kata Dewa Kekacauan. "Sampai kapanpun, aku tidak percaya dengan hal itu," ucap Guntur. "Aku hanya percaya waktu yang aku punya tidak begitu banyak." Selesai mengatakannya, Guntur nampak tertawa terkekeh. "Tentu saja, alasan kenapa aku tidak membunuhmu dan membiarkanmu hidup, masih ada alasan yang ketiga." tanya Dewa Kekacauan. "Cepat beritahu aku. Bukankah kamu pernah bilang besar kemungkinan Damar memanfaatkan mata iblis untuk masuk ke dalam ruang 4 dimensi? Sebuah dimensi yang tidak terikat oleh waktu," sahut Guntur.
Dia pasti memanfaatkan hal itu untuk mencapai tingkat Uncomon level, bahkan lebih kuat lagi. Jika tiba waktunya, mungkin dia akan datang untuk menyelamatkanku. Pemilik tulang naga mencapai tingkat Uncomon level. Dewa kekacauan pun tertawa terkekeh, dia tidak terlihat bisa melakukannya. Selain itu, meski dia berhasil, apa yang bisa dia lakukan? Kamu tidak mengenal Damar, kata Guntur. Yang terpenting, mati atau tidak, aku tahu itu, kamu pasti akan tamat, hanya masalah waktu saja. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi, lebih baik kita pergi dari sini. Kita terus saja melangkah ke depan ngarai itu, ucap Dewa Kekacauan. Meski makanan di sana tidak enak, tapi setidaknya bisa untuk bertahan hidup. Tempat ini dinamakan Neraka Dunia, tempat paling berbahaya yang ada di Big Jade. Helos bisa menahan rasa dingin di sini, dia tidak mungkin menyerah begitu saja mencariku. Kita tidak boleh bertahan di satu tempat dalam waktu yang lama. Guntur berdiri dengan sedikit gemetar, kemudian dia menyusuri sepanjang ngarai itu. Tanah telantar dewa, area neraka dunia. Seorang pria dengan perut yang membesar sedang berjuang untuk bertahan hidup. 2 hari pun berlalu, pesawat Damar akhirnya mendarat di ibu kota kerajaan Palet. Begitu mendarat, komunikator Satya langsung terhubung. Belum juga turun, Damar sudah menerima kontak komunikator dari Satya. Sebuah hologram pun muncul di pesawat, tentu saja dia adalah sosok Satya. Hehe, senyum Satya pada Damar. Nyawamu benar-benar banyak ya, mata iblis berulah tapi kamu masih tetap bisa hidup seperti ini. Kalian pergi ke laut kekacauan. Raya aman, dia baik-baik saja, selain itu, kita bertemu Blade Berserker. Sahut Damar. Apa? Satya yang awalnya terbaring malas, kini langsung bangkit berdiri. Gary sudah berada dalam perjalanan menjemputmu, cepat datang ke istana dan membahasnya. 15 kemudian, Gary membawa Damar masuk ke dalam istana. Di dalam istana sudah dalam keadaan steril, tidak ada satu orang pun kecuali Satya. Satya nampak mondar-mandir, saat melihat kedatangan Damar, dia pun buru-buru menyambutnya. Apa yang kamu katakan barusan benar. Kamu bertemu dengan guruku. Sejak kecil, Satya sudah dididik oleh Blade Berserker. Tidak berlebihan jika dikatakan dia dibesarkan oleh Blade Berserker. Damar pun mengangguk. Ya, kita bertemu dengannya di inti laut kekacauan. Kondisinya tidak terlalu baik, untuk sementara waktu dia tidak bisa pergi dari tempatnya. Jadi, dia tidak bisa keluar, ucap Damar. Kegembiraan pun terpancar di wajah Satya, lalu dia bertanya dengan penuh harap, terus. Bagaimana dengan ayahku, ayahmu? Damar nampak terdiam sejenak. Setelah agak lama, barulah dia memberanikan diri untuk mengatakannya, ayahmu. Besar kemungkinan sudah tewas di tangan Dewa Matahari. Hanya saja, jasad tubuhnya tidak ditemukan. Satya dan Gary pun langsung terdiam lemas di tempat. Tidak mungkin, bantah Satya, ayahku adalah orang yang hebat, tidak mungkin dia mati. Kekuatannya saat itu hampir setara dengan Blade Berserker. Ini hanya dugaan awal, ayahmu memang diserang oleh Dewa Matahari, tapi masih ada kemungkinan hidup walau sedikit. Blade Berserker juga memintaku untuk mencari keberadaannya, ucap Damar. Kerutan di dahi Satya nampak menebal. Tak berselang lama, dia kembali menatap Damar. Kedatanganmu ke sini tentunya tidak hanya akan memberitahuku soal itu saja bukan? Ya, ada satu hal lagi. Aku punya 2 teman, satu orang dijadikan wadah untuk kebangkitan Dewa Kekacauan, entah di mana dia sekarang. Sedangkan yang satunya lagi bernama Tetua Min. Setelah kita pergi, tentunya dia akan menghubungi kalian, ucap Damar. Mendengar ucapan Damar, raut wajah Satya seketika berubah. Kondisi 2 temanmu itu dalam bahaya, ucapnya, bersambung. 1562. Hah, Damar pun mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Temanmu yang menjadi wadah Dewa Kekacauan itu masuk ke dalam tanah telantar dewa untuk bersembunyi. Tapi, beberapa waktu lalu Dewa Matahari bangkit dan membawa Dewa Pedang, Eos, untuk membunuhnya. Sampai sekarang mereka masih belum keluar, entah bagaimana keadaan di dalam. Ucap Satya mencoba menjelaskan. Raut wajah Damar seketika berubah. Kebangkitan Dewa Matahari memang benar-benar menakutkan. Mengenai Tetua Min, tepat pada saat ini, raut wajah Satya kembali suram. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Damar. Dia ditahan di kerajaan Swinton. Karena kalian lenyap, dia menjadi kunci untuk mengetahui letak titik koordinat bumi. Oleh sebab itu,
Tiap hari dia disiksa karena terus mengatakan tidak mengetahuinya. Lalu, dia sempat memberikan sebuah titik koordinat dan pasukan kerajaan Swinton memeriksanya. Tapi, titik koordinat yang dia berikan merupakan lubang hitam. Sekarang, semua waktunya hampir dia habiskan dalam penyiksaan. Ucap Satya panjang lebar. Berbicara mengenai hal itu, Satya pun menghela napas panjang. Aku akui, aku salut dengannya. Orang-orang dari planet kalian benar-benar keras kepala. Damar tak tahu harus mengatakan apa. Dia pun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Tetua Min bukan berasal dari planet yang sama denganku. Dia benar-benar tidak tahu titik koordinat bumi. Satya pun tercengang saat mendengar ucapan Damar. Bukankah kalian datang bersama ke planet ini? Ya, memang kita berdua datang bersama, tapi kenyataannya dia berasal dari planet yang berbeda denganku. Planet mereka pernah diserang Hammer sebelumnya. Dan secara kebetulan, kami menjadi rekan seperjuangan, ucap Damar sembari mengerutkan keningnya. Apa hidupnya dalam bahaya saat ini? Sekarang ini, baik kerajaan Swinton ataupun orang-orang Big Jade tidak bisa menemukan jejak kalian. Itu sebabnya dia menjadi satu-satunya harapan. Dewa Matahari pun sampai memikirkan bagaimana cara membuka mulut sahabatmu itu. Sahut Satya, selain tiap hari disiksa, sepertinya tidak akan sampai membunuhnya. Damar nampak merenung sejenak. Syukurlah kalau begitu. Sekarang, aku akan pergi ke Tanah Telantar Dewa. Pergi ke Tanah Telantar Dewa, ucap Satya sambil mengerutkan keningnya. Gila kamu ya, Eos dan Helos ada di sana. Guntur adalah saudara seperjuanganku. Dari awal dia sudah dalam keadaan bahaya karena menjadi wadah untuk kebangkitan Dewa Kekacauan. Dan sekarang, dia malah menjadi buruan Dewa Matahari, ujar Damar. Aku yang membawanya ke dunia ini, tentu saja aku yang bertanggung jawab untuk membawanya pulang dengan selamat. Hehe, kamu benar-benar orang yang menarik, Damar. Sahut Satya, baiklah jika memang seperti itu, aku hanya bisa berpesan hati-hati untukmu. Dan masih seperti sebelumnya, selama tidak mengancam keselamatan Big Jade, kita masih bisa bekerja sama. Damar kembali merenung dan kemudian mengangkat alisnya, jika seumpama aku ingin menghancurkan Big Jade. Sama seperti kalian yang telah berulang kali menginvasi planet lain, bagaimana? Jika seandainya, aku ingin menginvasi Big Jade dan membantai semua orang yang ada, bagaimana? Satya pun tercengang, dia terdiam menatap Damar. Setelah merenung beberapa saat, barulah dia membuka mulutnya, kamu tidak akan mempunyai pemikiran seperti itu. Hehe, Damar tertawa mengejek. Saat perjalanan menuju Laut Kekacauan, Zenedi beserta 5 ahli bela diri Uncomon level memburuku sampai ke sana. Apa boleh buat, aku membunuh 5 orang itu, sedangkan Zenedi terluka parah. Hah, Satya lagi-lagi terdiam. Kamu berhasil mencapai Uncomon level. Ya, secara kebetulan aku bisa melakukannya, ucap Damar. Pada saat ini, ekspresi di wajah Satya nampak rumit. Pemilik tulang naga berhasil mencapai tingkat Uncomon level. Sejak orang itu tiada, pemilik tulang naga lain. Tanpa selesai mengatakannya, Satya pun segera kembali ke topik. Tapi, jika suatu saat kamu benar-benar ingin menyerang Big Jade, aku pasti akan bertarung denganmu habis-habisan. Jika aku membiarkan kerajaan Palet dan menjadikan kalian sebagai penguasa Big Jade, bagaimana? Tanya Damar. Satya menggelengkan kepalanya. Jika memang suatu saat hal itu akan terjadi, aku tetap akan memilih bertarung denganmu. Ingin menginvasi Big Jade, lewati dulu jasadku. Selesai mengatakannya, wajah Satya kembali nampak tenang. Anggap saja aku tidak mendengar pernyataanmu hari ini. Dan tentu saja, aku menganggapnya hanya sekedar candaan belaka. Apalagi sekarang Dewa Matahari telah bangkit, itu sudah cukup membuktikan jika keberadaan 7 dewa memang benar-benar ada. Kamu ingin menginvasi Big Jade. Aku rasa sangat susah untuk dilakukan. Damar tidak menjelaskan apapun setelahnya. Alasan kenapa dia mengatakannya karena dia mengetahui hubungan antara Satya dan Raya sangatlah baik. Bisa jadi Satya mengetahui rencana yang dimiliki Raya. Tapi jika melihat reaksi Satya sekarang ini, agaknya dia tidak tahu mengenai niat Raya itu. Aku tahu itu, aku belum mempunyai kekuatan seperti itu. Aku yang sekarang hanya berharap bisa melindungi orang terdekatku, ucap Damar. Karena Dewa Matahari menginginkan aku mati dan menginvasi planetku. Cepat atau lambat, akan ada suatu hari di mana aku harus berhadapan langsung dengan Big Jade. Satya terdiam, dia tidak bisa berbuat apa mengenai kehendak Dewa Matahari.
Aku tidak ingin berseteru denganmu. Bagaimanapun, kamu berasal dari planet yang sama dengan guruku. Tapi, jika memang hari itu terjadi, kita akan bertemu di medan perang. Ingat, beri aku kesan yang baik, ucap Satya dengan senyum pahitnya. Satya adalah orang yang memiliki pemikiran terbuka. Damar tentu saja memiliki kesan yang baik tentang pria itu. Aku harap hari itu tidak terjadi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Tanah Telantar Dewa terlebih dulu, kata Damar sambil tersenyum. Aku perintahkan Gary untuk mengantarmu ke sana, sahut Satya kemudian. Oh iya, di mana Raya sekarang? Aku ingin bertemu dengannya saat ini. Damar mengerutkan keningnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitinya, ucap Satya. Damar pun tahu mengenai hubungan antara Satya dan Raya, tidak ada salahnya memberitahukan di mana Raya saat ini. Dia ada di planet Senar, untuk sementara waktu dia akan menetap di sana, sahut Damar. Oke, jawab Satya mengangguk. Setelah berpamitan dengan Satya, Damar pun mengikuti Gary. Gary menggunakan mobil membawa Damar menuju Tanah Telantar Dewa. Mobil yang ada di Big Jade benar-benar canggih, bagaimanapun kontur tanahnya, siapapun yang duduk di dalamnya tidak akan merasakan benturan sedikitpun. Gary terduduk di dalam mobil, pikirannya sedang tak karuan kali ini. Apa ada masalah? Tanya Damar. Aku dan Raja berasal dari ayah yang sama. Kala itu, ayahku sendiri yang mengajariku ilmu bela diri, sedangkan Paman Saka melatih Raja. Aku sangat menghormati ayahku. Saat aku mendengar ayah sudah tewas, hatiku. Gary menghela napas panjang. Meski aku sudah bersiap menerima informasi ini, tapi tetap saja sulit untukku menerimanya. Bisa jadi masih ada sebuah keajaiban, ucap Damar sambil tersenyum. Gary menggelengkan kepalanya, dia lantas mengalihkan topik dengan menjelaskan keadaan Tanah Telantar Dewa. Tanah Telantar Dewa adalah tempat yang sangat mengerikan, orang-orang Big Jade tidak ada yang berani menjelajahi tempat itu. Tanah Telantar Dewa adalah tempat yang paling berbahaya dan mematikan di Big Jade. Karena saat itu, tengah terjadi peperangan antar dewa yang melibatkan perang senjata. Akibat dari peperangan itu, tempat itu memiliki partikel yang menghalangi cahaya untuk masuk. Bahkan, kita tidak akan bisa melihat tangan kita sendiri. Meski ahli bela diri Uncomon level sekalipun, jarak penglihatannya juga akan terbatas. Tapi, kala itu ayahku dan Paman Saka sempat masuk sekali ke tempat itu. Mereka meninggalkan informasi yang tidak sedikit mengenai Tanah Telantar Dewa. Berdasarkan pengalaman mereka, Tanah Telantar Dewa memiliki 3 area. Area pertama adalah Latos. Tempat ini dipenuhi dengan aura jahat, beberapa makhluk hidup mengerikan hidup di tempat ini. Ahli bela diri Uncomon level bisa melaluinya dengan mudah. Area kedua adalah Trelos, tempat ini bisa mendengar bisikan dewa kekacauan. Jika hatinya tidak kokoh, maka dengan mudah akan takut dan kehilangan akal sehat. Tapi sekarang, dewa kekacauan sudah kembali, area ini mungkin saja sudah tidak ada. Area ketiga adalah area piramida dewa kekacauan. Tempat ini bernama neraka dunia atau Nekros. Tidak ada yang tahu ada apa di dalamnya. Suhu di dalam sangat dingin, ahli bela diri Uncomon level tidak akan bisa menahan dinginnya tempat itu, ucap Gary. Aku harap kamu jangan sampai masuk ke tempat ini. Bersambung, 1563. Kala itu, ayahku dan Paman Saka pernah melihat ke tempat ini. Tapi mereka langsung kembali, takut untuk mendekat. Imbu Gary. Baiklah. Terima kasih banyak atas informasinya, Gary, sahut Damar sembari mengangguk. Tepat pada saat ini, Gary kembali merenung. Damar, alasan kenapa aku dan kerajaan Palet membantumu, tidak lain adalah karena kamu berasal dari planet yang sama dengan Paman Saka. Semua yang ada di kerajaan Palet sangat mempercayainya. Tapi, jika memang apa yang kamu katakan mengenai penyerangan ke Big Jade benar, meski kekuatanku lemah, tapi aku tidak akan diam begitu saja. Damar hanya terdiam tanpa menjawabnya. Entah bagaimana akhir cerita ini nanti, Damar sedikit pun tidak mengetahuinya. Tapi, jika dirinya berhasil mencapai tingkat dewa, maka tentu saja dia tidak akan memberi Dewa Matahari kesempatan hidup sedikit pun. Keduanya terdiam untuk beberapa waktu yang lama. Tiba-tiba, Damar melihat area yang gelap gulita di depannya. Tempat itu seperti gerbang neraka, cahaya matahari tidak akan bisa menembusnya. Ini adalah area terlarang yang ada di Big Jade, Tanah Telantar Dewa. Dari kejauhan,
Tanah Telantar Dewa memberi siapapun yang melihatnya merasa aneh sekaligus mengerikan. Tentu saja kegelapan yang ada di dalamnya sangat berbeda dengan kegelapan yang ada siang ataupun malam seperti biasanya. Lingkungan yang gelap selalu membuat siapapun merasa ngeri. Salah satu alasannya mungkin karena sulit mata yang biasa digunakan untuk melihat seolah berhenti beroperasi. Kita tidak bisa menentukan arah atau semacamnya di dalam kegelapan. Damar salah satu orang yang tidak menyukai kegelapan. Namun, tentu saja hal tersebut tidak banyak mempengaruhi keadaan Damar. Bagaimanapun, dia mempunyai karakteristik jiwa. Begitu mengaktifkan karakteristik tersebut, dia pun dapat merasakan sekitarnya. Damar turun dari mobil yang ditumpanginya. "Apa perlu aku menunggumu di sini?" tanya Gary. Damar menggelengkan kepalanya. Di dalam ada Dewa Matahari. Aku bisa hidup atau tidak pun masih menjadi pertanyaan. "Kamu tidak perlu menungguku di sini. Jika aku bisa keluar, aku pasti akan mencari cara untuk menemui kalian. Bisa jadi, aku akan meminjam sebuah pesawat pada kalian untuk meninggalkan Big Jade. Baiklah jika itu memang maumu. Semoga semua berjalan lancar," ucap Gary. Damar pun tersenyum, lalu dia pun berbalik dan berjalan menuju kegelapan yang tiada batasnya. Setelah memasuki Tanah Telantar Dewa, entah kenapa tubuhnya sedikit bergetar. Sebuah perasaan tidak nyaman pun muncul di hatinya. Selain itu, bau busuk bangkai menusuk sela-sela hidungnya. Karakteristik jiwa pun telah Damar aktifkan, semua keadaan dalam radius tertentu kini berada dalam pikirannya. Setelah berhasil mencapai tingkat uncommon level, karakteristik jiwa Damar secara alami telah mendapatkan peningkatan. Setidaknya, saat ini jangkauan karakteristik Damar kira-kira telah menembus 10 km. Radius 10 km tentu saja merupakan radius yang mengerikan. Dalam sekejap, semua kondisi yang ada dalam jangkauan karakteristik jiwa pun terpampang dalam pikiran Damar. Dia melihat tumpukan tulang-tulang di atas tanah, mutan yang menyerupai zombie merangkak di tanah, tikus yang mempunyai panjang beberapa meter. Semua tersembunyi dalam kegelapan, matanya menghitam seperti tinta penuh dengan aura jahat. Semua ini membuat Damar merasakan ketidaknyamanan fisik yang benar-benar besar. Selain itu, tempat ini sedikit mengingatkan Damar mengenai kejadian di Promise Island. Ingin rasanya Damar menonaktifkan karakteristik jiwanya sekarang juga. Dengan mata telanjang, setidaknya Damar masih bisa sedikit melihat di dalam kegelapan ini. Jadi, dia tidak perlu benar-benar merasakan hal-hal yang menjijikkan secara gamblang. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tetap harus mengaktifkan karakteristiknya itu. Karena, dengan mengaktifkan karakteristik jiwanya, dia lebih mudah menemukan banyak petunjuk. Bagaimanapun, misinya kali ini adalah menyelamatkan Guntur. Ada banyak zat radioaktif di tempat ini, persis seperti yang Gary ucapkan. Kala itu, pernah terjadi perang antar dewa dan senjata panas mengerikan di Tanah Telantar Dewa. Dan karena adanya zat-zat radioaktif tersebut yang ternyata menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dalam. Oleh sebab itu, Tanah Telantar Dewa tidak bisa dipulihkan. Tanpa basa-basi lagi, Damar terus melangkah masuk dengan mengaktifkan karakteristik jiwanya. Dia menghindari tempat-tempat yang sekiranya berbahaya dan bergegas menuju area Tanah Telantar Dewa yang terdalam. Dibandingkan dengan perjalanan Guntur dan Lutfi saat itu, pergerakan Damar nampak lebih cepat. Lutfi dan Guntur membutuhkan 3 hari yang penuh dengan luka untuk mencapai tempat yang penuh dengan bangunan berdiri. Sedangkan Damar, dengan dibantu karakteristik jiwanya, dia hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Noon Village. Di bawah kemampuan karakteristik jiwa, Damar melihat sebuah papan bertuliskan kata tersebut di sebuah pintu gerbang. Sebuah pedesaan. Sayang sekali, tempat ini selamanya tidak akan diterangi oleh cahaya matahari, hanya kegelapan. Ucap Damar tersenyum pahit. Dia tidak berniat untuk berlama-lama di tempat ini. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Gary, setelah melewati tempat ini maka akan tiba di area evil. Entah apa bisikan-bisikan dewa kekacauan masih ada di sana, ucapnya sambil merenung. Selesai mengatakannya, masih dalam keadaan mengaktifkan karakteristik jiwanya, Damar berniat untuk melalui desa ini dan bergerak menuju tempat yang terdalam. Namun tiba-tiba, alis Damar sedikit berkerut. Di bawah jangkauan karakteristik jiwa miliknya, dia merasakan ada 2 orang sedang berada di salah satu ruangan dalam gedung. Keduanya merupakan seorang wanita. Salah satu dari mereka memakai cadar dan mengenakan seragam khusus pasukan Big Jade. Sedangkan yang satunya memakai seragam budak planet Skyred.
Kekuatan keduanya berada di tahap penyelesaian pedang dan Immortal Undying Flame biasa. Keadaan wanita yang memiliki kekuatan tingkat Immortal Undying Flame sangat aneh. Dia hanya terdiam dan duduk di sudut ruangan. Wajahnya memancarkan senyuman yang aneh tanpa bergerak sedikitpun. Jika bukan karena merasakan aura kehidupan dari wanita itu, Damar pasti mengira jika wanita itu telah mati. Sedangkan wanita yang satu lagi, dengan memiliki kultivasi tingkat tahap penyelesaian pedang, tubuhnya penuh dengan luka. Tapi entah kenapa ada kilauan warna hijau dari sekitar tubuhnya. Tampaknya, dia salah satu pemilik karakteristik kayu. Dan saat ini dia tengah mengobati luka-lukanya. Di waktu yang bersamaan, dia tak hentinya meneteskan air mata dengan satu tangan diletakkan di pundak wanita yang lain. Seorang dengan tahap penyelesaian pedang pun berani datang ke tempat ini. Sahut Damar merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia ingin tidak menghiraukannya dan segera pergi dari tempat itu. Namun, baru berjalan beberapa langkah, dia menghela napas panjang dan kemudian menghampiri kedua wanita itu. Jika orang-orang itu berasal dari Big Jade, bisa jadi Damar akan memilih untuk tak menghiraukannya. Tapi, kedua wanita itu berasal dari planet Skyred, tanah kelahiran mereka juga telah dihancurkan oleh Big Jade. Mereka berdua bisa ada di tempat ini besar kemungkinan telah direncanakan oleh orang-orang Big Jade. Masih ada rasa simpati di hati Damar sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sana menawarkan bantuan. Tidak ada salahnya membantu orang di tempat ini, asalkan tidak terlalu banyak memakan waktunya. Tak berselang lama, Damar pun tiba di ruangan itu. "Siapa?" teriak wanita yang ada di dalam. Ekspresi wanita dengan kultivasi tahap penyelesaian pedang sontak berubah. Dengan cekatan dia bergerak melindungi wanita dengan kultivasi Immortal Undying Flame. Damar pun tersenyum saat melihat simbol budak yang ada di dada mereka. "Bukan orang jahat, aku kebetulan hanya lewat sini. Karena melihat kalian membutuhkan bantuan, jadi aku datang ke sini. Apa kalian butuh bantuan?" Belum juga Damar selesai mengatakannya, dia menyadari ekspresi aneh salah satu wanita yang langsung mendadak sumringah. Tak tanggung-tanggung, keluar dua taring panjang dari mulut wanita itu dan kemudian dia menyerang wanita yang ada di depannya. Dia berusaha menggigit leher wanita itu. "Awas!" teriak Damar sembari mengaktifkan karakteristik jiwanya. "Pengikat jiwa," sahut Damar kemudian. Hah, sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Damar menyadari jika karakteristik jiwanya tidak mempan terhadap wanita yang tiba-tiba berubah itu. 1564 bersambung. Hanya ada dua kemungkinan di sini. Jika bukan karena kekuatan wanita itu jauh lebih kuat, seperti Zenedi dan yang lainnya, tentu saja tidak akan terpengaruh. Maka kemungkinan terakhir, kesadaran wanita itu sudah menghilang. Karena menyadari karakteristik jiwanya tidak mempan, Damar segera menggunakan kilat dan guntur dan kekuatan hukumnya untuk membuat semacam jaring untuk menghentikan gerakan wanita dengan ekspresi aneh itu. Blar, wanita itu sepertinya ketakutan saat melihat kilat dan guntur. Entah kenapa dia justru berkeinginan menembus jaring-jaring kilat dan guntur itu sehingga menyebabkannya terpental dan jatuh di kejauhan. "Leia!" teriak wanita dengan kultivasi tahap penyelesaian pedang. Dia pun mengejar wanita yang bernama Leia itu. Namun dalam sekejap, wanita bernama Leia itu kabur entah kemana seolah dia ketakutan untuk mendekat. Tapi anehnya, masih ada senyum di wajahnya. "Apa yang terjadi padanya?" ucap Damar mengerutkan keningnya. Dia terkena racun dan kehilangan kesadaran diri. Bisa jadi, wanita yang ada di depan Damar pun terlihat sedikit gemetaran. Raut wajah Damar pun berubah, entah kenapa dia merasa ada yang aneh di sini. Namun, ada satu hal yang tidak Damar perhatikan. Wanita bernama Leia itu tampaknya telah kehilangan kesadaran diri. Dia terus berlari hingga tak terlihat lagi. Setelah tak lagi terlihat, barulah wanita itu menghentikan langkahnya dan berbalik. Senyum di wajahnya pun menghilang. Sungguh melelahkan berakting seperti ini. Tapi, dia sudah masuk ke dalam perangkap. Leia menggerakkan otot-otot di wajahnya. Dia memperhatikan sekeliling sambil berkata, "Apa yang akan aku lakukan selanjutnya ya? Bagaimana kalau aku pergi ke tempat Saka di Laut Kekacauan?" Selesai mengatakannya, dia nampak merenggangkan pinggangnya dan berjalan ke arah luar tanah telantar dewa. "Kenapa kalian bisa berada di tempat ini?" ucap Damar mengerutkan keningnya. "Aku." Tepat pada saat ini, wanita bercadar itu tersenyum pahit. "Aku adalah budak kerajaan Jiglan. Belum lama ini, banyak kekacauan yang terjadi di kerajaan Jiglan, mulai dari raja yang terbunuh,
pemilik tulang naga dan rekannya yang menghilang, kebangkitan Dewa Matahari sampai pencarian antek-antek pemilik tulang naga di tanah telantar dewa ini. Para petinggi kerajaan Jiglan memintaku untuk memimpin beberapa orang lainnya untuk memasuki tempat ini guna mencari informasi. Ahli bela diri Uncomon level saja belum tentu bisa bertahan di tempat ini, apalagi kami. Begitu masuk, kami langsung menderita luka yang parah. Wanita bernama Leia barusan adalah adikku, dia tergigit oleh sesuatu di tempat ini sampai menyebabkan kehilangan kesadarannya seperti itu. Ucap wanita bercadar itu sambil menangis senggukan. Kerajaan Jiglan, tanya Damar sedikit ragu. Ya, wanita itu tersenyum pahit. Mereka tidak berani datang sendiri ke tempat ini, itu sebabnya mereka hanya berani memerintahkan budak. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa kami. Selesai mengatakannya, wajah wanita itu pun berubah. Selanjutnya dia berlutut di hadapan Damar. Maaf atas kelancanganku barusan, Master Uncomon level. Aku tidak bermaksud untuk melawan orang-orang Big Jade, barusan. Aku secara tidak sadar hanya melihat situasi ini. Damar pun menyela ucapan wanita itu. Tidak perlu takut padaku, aku bukan orang Big Jade. Ada jejak kelesuan di wajah wanita itu. Damar pun menarik nafas dalam-dalam. Kalau tidak salah lihat, kamu adalah pemilik karakteristik kayu bukan? Hampir tidak ada satupun benda hidup di sini, tentu saja kekuatanmu itu akan tersendat di tempat ini. Bisa bertahan saja di tempat ini sudah sangat beruntung untukmu. Tapi, kalau boleh aku sarankan, lebih baik kamu segera pergi dari tempat ini. Ucap Damar. Tidak banyak yang bisa Damar lakukan. Menyelamatkan wanita itu sudah menjadi batasannya. Master, aku harap bisa ikut bersamamu. Tempat ini terlalu berbahaya untukku, aku tidak bisa keluar dari tempat ini, ucap wanita itu sembari mengerucutkan mulutnya. Aku akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya, ucap Damar sambil mengerutkan keningnya. Kamu pasti akan menyesal jika ikut denganku. Kerajaan Jiglan sekarang sudah tidak ada lagi. Jika Master tidak keberatan, aku bersedia menjadi budak Master. Selama Master membawaku pergi dari tempat ini. Wanita itu buru-buru melepas cadarnya. Apapun yang ingin Master lakukan, aku bersedia melakukannya. Setidaknya, aku masih memiliki paras yang cantik untuk dibanggakan. Memang harus Damar akui, wanita ini memang memiliki paras yang cantik. Selain itu, kultivasi tahap penyelesaian yang dimiliki juga benar-benar menarik perhatian. Jika Guntur yang mendengar ini, tentu saja dia tidak akan bisa menahannya. Tapi, untung saja Damar berbeda sifatnya dengan Guntur. Aku membawamu sama artinya dengan menyakitimu. Tempat yang akan aku tuju sangat berbahaya, Uncomon level saja mustahil untuk bertahan. Sahut Damar kemudian. Berbicara sampai di situ, Damar nampak merenung sejenak. Jika benar-benar takut, untuk sementara waktu kamu bisa tetap berada di sini. Aku akan meninggalkan sedikit makanan untukmu. Jika beruntung, aku akan kembali dan membawa serta dirimu keluar dari sini. Damar tentu saja memiliki urusan tersendiri untuk dilakukan. Bahkan besar kemungkinan akan berkonflik dengan Dewa Matahari. Sedangkan wanita ini hanya memiliki kultivasi tahap penyelesaian pedang. Dengan ikut bersamanya, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Selesai mengatakannya, dia tak lagi mengatakan banyak hal. Dia lantas mengeluarkan sedikit makanan dan air dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Wanita itu pun juga sama, tak lagi sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia hanya mengambil makanan yang diberikan Damar dan setelahnya dia mengikuti Damar dari belakang. Jangan ikuti aku, teriak Damar sembari mengerutkan keningnya. Master, aku benar-benar takut sendiri. Wanita itu tampak mengerutkan bibirnya, kelihatannya dia ingin menangis. Ada rasa kasihan di hati Damar melihat kondisi wanita itu. Kalau begitu, aku akan mengatakan sesuatu padamu. Orang yang sedang diburu oleh kerajaan Jiglan adalah aku pemilik tulang naga. Aku memasuki tempat ini untuk mencari Guntur, temanku. Bahkan besar kemungkinan jika aku akan bertarung dengan Dewa Matahari. Kamu ikut denganku, sama saja dengan bunuh diri. Tapi, dengan aku terus ada di sini, aku juga akan mati. Tempat ini benar-benar mengerikan, wanita lemah sepertiku. Saat mengatakannya, wanita itu pun menangis senggukan. Wanita memang benar-benar merepotkan. Damar pun dibuat pusing dengannya. Sudah cukup hentikan sikapmu itu, jika orang lain melihatnya, mereka pasti mengira aku sudah melakukan hal yang tidak-tidak padamu.
Tidak masalah jika kamu ingin ikut denganku, tapi lebih baik aku memberitahumu hal ini dari awal. Jika terjadi sesuatu, bertemu dengan Dewa Matahari atau semacamnya, aku tidak akan punya waktu untuk melindungimu. Ucap Damar, selama mengikutimu dari belakang, aku sudah merasa aman. Jika terjadi sesuatu pun, kamu boleh saja tidak memedulikanku, meninggalkanku pun tidak akan menjadi masalah, aku ikhlas menerimanya. Sahut wanita itu. Oke, karena sudah terjadi kesepakatan di awal, Damar pun menganggukkan kepala, baiklah kalau memang seperti itu. Usahakan kecepatanmu sama denganku, aku sedang diburu waktu, tidak akan sedikit pun memperlambat kecepatanku. Tidak bisa mengejar, jangan salahkan aku meninggalkanmu. Baik. Wanita itu pun buru-buru mengangguk. Master, perkenalkan namaku Asteria. Selesai mengatakannya, wajah wanita itu pun memerah. Asteria, hati Damar sedikit tergerak, sepertinya Blade Berserker pernah menyebut nama Dewi Keberuntungan dengan Asteria. Namun, Damar tentu saja tidak mengaitkannya dengan Dewi Keberuntungan. Setelah sedikit mengobrol dengan wanita itu, Damar pun kembali mengaktifkan karakteristik jiwanya dan bergerak menuju tanah telantar dewa yang terdalam. Dalam sekejap mata, Damar telah tiba di area kedua, yaitu Trelos. Bersambung, 1565. Dengan menggunakan karakteristik jiwa, Damar menemukan banyak makhluk aneh di area itu. Mulai dari anjing berkepala 3, ular piton raksasa berwarna hitam atau sejenisnya. Dari banyak makhluk yang dia temukan, beberapa dari mereka memiliki aura kekuatan tingkat Uncommon level. Siapapun yang merasakannya akan menimbulkan kengerian di hatinya. Karakteristik jiwa sangat membantu Damar di area tanah telantar dewa ini. Bagaimana tidak, dengan diaktifkannya kemampuan tersebut, dia bisa menghindari beberapa makhluk ganas dan terus menuju piramida dewa kekacauan. Yang lebih mengejutkan adalah ketika wanita yang ada di belakangnya ternyata mampu mengimbangi kecepatannya. Kamu menguasai teknik kecepatan? Tanya Damar yang masih bergerak dengan cepat. Asteria pun mengangguk. Ya, karena kemampuanku inilah aku masih bisa bertahan hidup di tempat ini. Setelah menanyakannya, Damar pun tak melanjutkan pertanyaannya lagi. Dia terus berjalan ke arah depan. Setelah beberapa jam berlalu, mata Damar mulai sedikit menyusut. Dia pun menambah kecepatannya. Tak lama berselang, aura yang sangat panas mulai dirasakannya dari arah depan. Setelah mendekat, dia menemukan sepetak area yang berwarna merah. Ada lubang besar di dalamnya. Di dalam lubang, sebuah piramida telah terpotong 2/3 dari bentuk aslinya dan hanya menyisakan beberapa kecilnya saja. Ada zat berwarna merah yang mengalir di tanah. Suhunya jauh lebih tinggi ketimbang magma miliknya. Sepanjang sepengetahuan Damar, panas zat tersebut tidak kalah dengan api Phoenix milik Thalia. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan dari Dewa Matahari. Terlihat jelas jika tempat ini merupakan piramida Dewa Kekacauan. Karena ulah Dewa Matahari, piramida ini tak lagi berbentuk. Dasar berdebah sialan. Tapi sayang, aku tidak melihat kekuatannya secara langsung. Ucap Damar sembari tersenyum dingin. Namun, setelah memeriksa ke segala arah, Damar masih belum menemukan jejak Guntur. Hanya ada satu kemungkinan, Guntur saat ini berada di area yang sempat dijelaskan oleh Gary barusan, apalagi jika bukan. Nekros, area neraka dunia. Damar terlihat menoleh dan menatap ke arah Asteria yang ada di belakangnya. Aku benar-benar memberimu saran untuk tak lagi mengikutiku setelah ini. Perjalanan selanjutnya benar-benar sangat berbahaya. Entah kamu bisa bertahan atau tidak di area itu nanti. Berdasarkan informasi yang aku dapat, area yang akan aku tuju bernama neraka dunia. Suhu dinginnya benar-benar ekstrim. Uncommon level saja belum tentu bisa menahannya. Ucapnya, aku tidak takut dingin. Jawab Asteria penuh semangat. Kerutan di kening Damar pun menebal saat mendengarnya. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Jika kamu memaksa masuk ke dalam area itu, nyawamu hanya akan berakhir sia-sia. Aku mempunyai cara untuk menahan suhu dingin. Yang penting, aku tetap bersamamu. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak perlu pedulikan aku. Kamu kabur pun tidak akan menjadi masalah. Ucap Asteria bersikeras. Kerutan di kening Damar semakin menebal. Dia lantas menatap Asteria dalam-dalam. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Aku lahir di sebuah tempat yang dingin. Suhu udara di planet kelahiranku juga sangat rendah. Bisa dibilang aku sudah terbiasa dengan suhu dingin, ucap Asteria. Damar sangat mengkhawatirkan kondisi Guntur saat ini. Bagaimanapun,
kemungkinan besar Guntur pasti berada di neraka dunia. Itu sebabnya kenapa dia ingin segera cepat pergi ke sana. Mengenai Asteria, karena wanita itu tetap bersikeras ingin ikut, Damar tidak mempunyai cara lain selain membiarkannya ikut. Jika nantinya benar-benar terjadi sesuatu, apabila masih bisa, Damar mungkin saja bisa membantu wanita itu. Tapi jika dirinya tidak bisa, tentu saja Damar tidak akan mempedulikan wanita itu. Lagi pula, dari awal Damar telah memberitahu konsekuensinya pada wanita itu. Oke, terserah kamu saja, yang penting seperti ucapanku di awal. Kalau kamu tidak bisa menahan dinginnya tempat itu, jangan salahkan aku. Ucap Damar. Baik, jawab Asteria mengangguk. Damar tak lagi mengatakan sepatah kata pun, dia terus bergerak menuju tanah telantar dewa yang terdalam, neraka dunia. Mengenai tempat seperti apa neraka dunia itu, Damar sedikit pun tidak mengetahuinya. Satu-satunya yang dia yakin adalah, suhu dingin di area itu benar-benar ekstrim. Tapi, karena ada jejak serangan Dewa Matahari, tempat ini memiliki suhu udara yang sedikit panas. Damar tak lagi ingin berbasa-basi, dia terus melangkahkan kakinya menuju tanah telantar dewa yang terdalam. Tanpa terasa, waktu telah berjalan selama beberapa jam lamanya. Saat menapakkan kakinya di tanah, Damar mulai merasa jika suhu di sekitar mulai turun drastis. Sepertinya, kita sudah sampai di neraka dunia, sahut Damar dengan ekspresi yang serius. Suhu dingin semacam ini terasa sangat aneh. Semisal suhu dingin di udara yang seolah-olah terus menyusup ke dalam tubuh melewati pori-pori. Damar merasakan tubuhnya sedikit kaku, rasa sakit yang tak tertahankan pun menembus sumsum tulang dan kulit. Damar menarik nafas dalam-dalam, karakteristik magma dan es mengalir di dalam tubuhnya di saat yang bersamaan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Karakteristik magma yang bersuhu tinggi dan karakteristik es yang bersuhu rendah ternyata sama sekali tidak efektif untuk sepenuhnya mengisolasi tubuh dari suhu dingin. Rasa dingin itu terus memasuki tubuhnya dan perlahan merusak bagian-bagian tubuhnya. Damar dapat memastikan jika kekuatan tempurnya di tempat ini menjadi terbatas. Sedangkan kekuatan Dewa Matahari, entah berkurang atau tidak saat berada di area ini. Bahkan, apa mungkin dia mampu menahan suhu dingin yang ada di area ini? Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Asteria. Dia nampak begitu sengsara, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi apapun. Namun, saat melihat Damar menatap ke arahnya, wanita itu justru memancarkan senyuman padanya. Aku baik-baik saja kok. Baiklah, aku harap kamu bisa bertahan, sahut Damar kemudian. Tenang saja, jawab Asteria sambil tersenyum. Dengan mengikutimu ke tempat ini, aku merasa aman. Damar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia kembali mengaktifkan karakteristik jiwanya. Tepat ketika Damar memasuki neraka dunia, di planet senar yang jauh. Kabin ekor pesawat Raya perlahan terbuka. Di waktu yang bersamaan, Raya dan yang lainnya nampak berdiri bersama. Banyak orang yang sedang memasukkan senjata ke atas pesawat. Dan terlihat pula Thalia sedang berdiskusi dengan Raya. Berapa lama kalian bisa kembali ke sini? Apa perjanjian sebelumnya masih berlaku? Tanya Raya. Thalia nampak merenung sejenak. Aku juga tidak begitu jelas. Alasan pertama, kondisi planet asalku harus diperjelas. Setelah menemui kejelasan dan bisa menyelesaikannya, kemungkinan besar kita akan segera kembali. Raya pun mengangguk. Baiklah, jika begitu kita persiapkan saja semuanya. Kemudian kita harus membantu ayahku mencapai level dewa. Setelah selesai membantu ayah, kalian, pasukanku dan juga Dewi Keberuntungan akan membunuh Dewa Matahari, menghancurkan Big Jade dan mengulang kembali tatanan alam semesta yang pernah ada. Bagi mereka, penghancuran sebuah planet merupakan perseteruan berdarah. Mereka tidak pernah menyerah untuk menghancurkan Big Jade. Itu artinya, mereka sedang terus mencari kesempatan untuk membalaskan dendam. Ya, tunggu kami kembali ke sini, sahut Thalia sembari mengangguk. Beberapa kebencian, beberapa amarah, memang seharusnya wajib diselesaikan. Jika mereka telah mencapai tingkat dewa, saat itu juga tujuan mereka adalah menghancurkan Big Jade yang arogan. Mereka dari awal tidak pernah menyerang hati siapapun, tapi pihak lain selalu menekan mereka ke arah yang berseberangan. Kami pasti akan menunggu kalian datang, ucap Raya. Setelah kalian pergi, ingat untuk terus berhati-hati. Faktanya, Raya tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Seorang ahli bela diri Uncomon level memiliki kekuatan tempur yang di atas rata-rata.
Mengenai orang yang memiliki kekuatan tingkat dewa, mungkin bisa dibilang sangatlah sedikit. Selain itu, ahli bela diri seperti mereka hampir tidak pernah muncul ke dunia ini. Thalia dan rombongan jika ditotal memiliki 6 ahli bela diri tingkat uncommon level. Di antara kekuatan itu, ada 4 karakteristik unik di dalamnya. 10 kerajaan sekalipun juga harus berkumpul untuk bisa mengalahkan mereka. Keberadaan Thalia dan rombongan sudah 1566. Di sisi lain, Dewa Mabuk tampak sedang menegur pasangan suami istri, Smiley dan Satli. Perjalanan kali ini, keduanya tidak mendapatkan banyak hasil. Tentu saja mereka relatif aman dan tidak menemui banyak kesulitan. Mengenai kristal, dia akan berada di planet Senar untuk sementara waktu. Setelah kedua pihak berbicara untuk waktu yang cukup lama, 2 buah pesawat mulai perlahan lepas landas. Pesawat yang mereka gunakan adalah pesawat berwarna putih yang biasa digunakan oleh orang-orang Big Jade. Pesawat jenis itu tentu saja mampu menghindari banyak masalah. Dilihat dari kecepatannya pun, jauh lebih cepat dibandingkan jenis pesawat lainnya. Jarak antara bumi dan Big Jade sangatlah jauh. Meski menggunakan pesawat Big Jade yang super cepat, perjalanan kali ini setidaknya akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Hal yang sama juga dialami oleh Smiley dan Satli. Mereka juga membutuhkan waktu 2 bulan untuk bisa tiba di Eternal Planet. Setelah mereka pergi, barulah Raya bisa menghela nafas perlahan. Di mana Lutfi? Kapan dia tiba? Tanyanya sembari menatap anak buah yang ada di sebelahnya. Harusnya dia akan tiba dalam waktu beberapa hari lagi. Jawab pria tua yang ada di samping Raya. Apa rencana kita sudah siap? Tanya Raya. Ya. Planet-planet dengan peradaban primitif telah kita tandai titik koordinatnya di langit berbintang ini selama bertahun-tahun. Saat Lutfi tiba dan mengubah penampilannya menjadi tetua Blade Berserker, maka kita sudah bisa mulai merencanakan semuanya, sahut pria tua itu lagi. Baiklah, sahut Raya sembari menarik napas lega. Sisakan beberapa orang untuk menetap di planet Senar ini. Sedangkan yang lainnya, masuk ke dalam langit berbintang yang terdalam bersamaku. Membahas hal ini, Raya menarik nafasnya dalam-dalam. Aku sudah bisa merasakannya. Tidak akan lama lagi, aku bisa kembali ke planet asalku dan tidak ada yang bisa memperbudak kita lagi. Tanah Telantar Dewa memang tempat yang amat mengerikan. Tempat ini tiada hentinya membuat kerutan di kening Damar menebal. Dia telah masuk begitu jauh ke dalam. Di beberapa tempat, dia bahkan telah mendeteksi aktivitas manusia sebelumnya. Di seluruh area ini, tampaknya tidak ada satupun makhluk aneh yang berani mendekat. Semakin bergerak ke dalam, suhu dingin yang dirasakan semakin ekstrim. Saat bernafas pun, Damar mulai merasakan sesak. Di sisi lain, dia merasakan hal aneh pada diri Asteria. Entah bagaimana caranya wanita itu terlihat bisa menahan dinginnya suhu di area ini. Saat mengaktifkan karakteristik jiwanya, Damar bisa merasakan kondisi terkini Asteria. Meski wanita itu tidak terlihat begitu nyaman, tapi terbukti dia mampu bertahan. Damar tidak terlalu memedulikannya, dia pun terus bergerak maju. Tak berselang lama, dia akhirnya tiba di 2 sisi ngarai besar. Ada banyak jejak yang tertinggal di ngarai. Tapi entahlah, itu jejak Guntur atau Dewa Matahari, masih menjadi misteri. Dia tidak bisa berspekulasi, karena belum mendapatkan informasi jelas mengenai Guntur, jadi dia terus bergerak maju. Namun tiba-tiba, Damar merasakan sebuah aura mengerikan dari arah depan yang terus meningkat tajam. Dari jarak yang begitu jauh sekalipun, dia bisa merasakan kilauan cahaya keemasan menembus ke langit. Namun, cahaya itu hanya bertahan sebentar. Setelah mencapai ketinggian tertentu, cahaya tersebut seolah ditelan oleh kegelapan. Dewa Matahari, ucap Damar sembari menghela napas panjang. Di waktu yang bersamaan, dia berbalik menatap Asteria. Kamu sudah melihatnya bukan? Aura ini benar-benar mengerikan, aku kesana belum tentu bisa hidup. Jika kamu masih bersikeras untuk mengikutiku, maka bukan urusanku jika kamu mati nanti. Aku tidak akan menjadi beban untukmu, ucap Asteria bersikeras. Damar pun tidak mempunyai banyak waktu untuk berbasa-basi dengannya. Karena Dewa Matahari telah melancarkan serangan, itu artinya dia telah menemukan keberadaan Guntur dan Dewa Kekacauan. Jika Guntur tewas di tangan Dewa Matahari, itu bukanlah akhir yang ingin Damar lihat. Jika dirinya tak segera menghampiri, bisa jadi bahaya yang Guntur alami semakin besar. Damar pun bergerak secepat kilat ke arah sumber aura tersebut.
Asteria mengangkat matanya sejenak, senyum lembut pun muncul di wajahnya yang cantik. Setelah bergumam beberapa kali, dia lantas memakai cadarnya kembali dan segera mengikuti Damar dari belakang. Di tanah telantar dewa terdalam, ekspresi wajah Guntur nampak suram. Meski dia bersembunyi di dataran tinggi seperti ini, tapi tetap saja dia ditemukan oleh Eos dan juga Helos. Di hadapannya, tepatnya di belakang Dewa Matahari, nampak cahaya berbentuk cakram matahari yang sedang menyala. Selain itu, Dewa Matahari terlihat menggenggam kedua tangannya. Dan kemudian, api dengan suhu panas yang ekstrim pun menyala. Tanah di sekitarnya tampak mendidih pada saat ini. Batu yang tak terhitung jumlahnya mulai meleleh. Ini adalah karakteristik yang dimiliki Dewa Matahari. Karakteristik apinya benar-benar menakutkan. Singkatnya, permukaan tanah secara terus-menerus nampak mendidih. Di sudut lain, Guntur mulai mendongakkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Titan, Dewa Matahari memancarkan cahaya kemasan. Matanya juga berubah menjadi emas. Kamu tidak akan bisa kabur dariku. Di sisi lain, Eos sedang menghalangi jalan Guntur yang berniat untuk kabur. Eos, apa yang terjadi? Kamu bergabung dengan orang ini untuk melawanku, ucap Guntur dengan suara dewa kekacauan. Eos nampak tenang menatap Guntur. Titan, kematianmu akan membawa hal baik untuk Big Jade. Karakteristik yang kamu punya benar-benar istimewa. Tapi sayang, kamu menggunakannya untuk membunuh banyak orang. Aku tidak berharap akan muncul lagi tempat seperti tanah telantar dewa di Big Jade ini. Alam para dewa, ucap Guntur dengan senyum di wajahnya. Seberapa banyak yang kamu ketahui mengenai hal itu? Kala itu aku pernah melukai satu orang, bukan 7 dewa. Kamu benar-benar menganggap mereka sejalan dengan pemikiranmu. Aku tidak peduli dengan itu, aku hanya merasa jika kamu memang pantas mati, sahut Eos nampak tenang. Sebutan dewa kekacauan memang pantas disandang untukmu. Hehe, Guntur lagi-lagi tersenyum. Ini adalah neraka dunia, seberapa besar kemampuan yang bisa kalian gunakan di tempat ini? Pastinya cukup untuk membunuhmu. Dewa Matahari tak lagi ingin berbasa-basi dengan Guntur. Dia menggabungkan kedua tangannya dan segera saja aura mengerikan pun muncul dari dalam tubuhnya. Dewa Matahari seolah-olah sedang berubah menjadi matahari. Apapun yang dikenainya akan segera layu lemas tak berdaya. Aku akui, aku memang pantas mati. Aku telah membunuh banyak orang untuk mempercepat mencapai kekuatan yang aku inginkan. Tapi, bukankah orang-orang Big Jade juga melakukan hal yang sama? Kalian juga telah membunuh banyak orang. Darah yang kalian korbankan jauh lebih banyak daripada aku. Namun, hanya ada satu pembeda di sini. Orang-orang yang kalian bunuh adalah orang dari planet lain, sedangkan aku adalah orang-orang Big Jade. Hehehe, tapi, kenapa kalian tidak bisa menerimanya? Jejak kabut hitam mulai menembus tubuh Guntur dan mulai membungkusnya. Eos, kamu tidak perlu berlagak benar melakukan hal ini. Sekarang, kebijakan yang ada di Big Jade semua diatur oleh Helos si sialan itu. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada berapa peradaban dan nyawa yang telah tewas di tangannya. Heloslah yang iblis sesungguhnya, ucap Titan. Seharusnya, kamu bunuh si sialan itu sekarang juga. Aku bisa membantumu jika mau. Imbuhnya, akan ada seseorang yang akan mencabut nyawa Helos. Tapi nyawamu harus berakhir di tempat ini, ucap Eos dengan tenang. Di bawah cahaya Dewa Matahari, jubah putih yang dikenakannya seolah berkibar, rambut panjangnya pun terurai. Di waktu yang bersamaan, pedang panjang yang ada di sarungnya pun dia tarik keluar. Ci pedang pun melonjak tajam. Wajar jika dia dijuluki dengan sebutan Dewa Pedang. Matilah kau di tanganku. Cahaya Dewa Matahari langsung bergerak menuju arah Guntur. Wush! Tepat pada saat ini, kabut abu-abu telah membungkus Guntur sepenuhnya. Hei nak, tampaknya aku harus terlahir lebih awal dari yang direncanakan. Pinjamkan nyawamu untuk aku gunakan, ucap Dewa Kekacauan pada Guntur. Guntur menjerit kesakitan, aura kehidupannya berkurang secara drastis. Perutnya pun semakin membesar dan membesar. Kabut abu yang menyelimuti Guntur benar-benar mengerikan. Aura jahat pun melonjak secara signifikan. Blar, blar, di atas langit yang gelap, terdengar suara ledakan kilat dan guntur. Ark, terdengar suara auman yang dahsyat dari Nekros. Bersambung, 1567. Dewa Kekacauan. Demi terlahir dalam keadaan selamat, dia terpaksa harus keluar lebih awal dari perut Guntur.
Di sisi lain, energi vitalitas Guntur terus diserap oleh Dewa Kekacauan. Sejak awal transaksi, Dewa Kekacauan sudah memutuskan untuk menyerap segala sesuatu milik Guntur. Energi vitalitas, karakteristik wabah, dan sebagai syarat, dia harus membantu Damar melenyapkan mata iblis. Guntur tentunya sudah tahu dengan konsekuensi ini. Ini adalah pertukaran nyawa, nyawanya sendiri ditukar dengan nyawa Damar. Apa Guntur takut mati? Tentu saja dia takut. Dia belum genap 30 tahun, terbilang masih muda, bahkan dia belum sempat menjalin sebuah asmara dengan wanita manapun. Tapi, dia tidak menyesal melakukannya, karena dia merasa apa yang dilakukannya sepadan. Dia pun tahu, nantinya, Damar pasti akan membalaskan dendamnya di masa depan. Sebenarnya, Guntur memiliki banyak penyesalan. Dia masih berkeinginan bertemu dengan Damar sebelum meninggal. Meski Dewa Kekacauan mengatakan Damar dalam keadaan baik-baik saja, tapi karena belum melihatnya secara langsung, mana mungkin Guntur bisa tenang. Hanya saja, ketika Dewa Kekacauan memasuki tubuhnya, dia tak lagi bisa menahannya. Tentu saja, sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk hidup, yaitu saat tubuh Damar bergejolak akibat meledaknya mata iblis. Jika saja dia membiarkan Dewa Kekacauan mengambil alih tubuh sahabatnya itu, tentu saja dia akan selamat. Dengan begitu, orang yang akan menjadi wadah Dewa Kekacauan adalah Damar. Namun, untuk menghindari hal itu terjadi, dia langsung pergi meninggalkan lokasi. Dan sekarang, segala sesuatunya tidak lagi berada dalam genggamannya. Damar, Thalia, Lilia, Wendy, Winston, Guntur tampak murung. Aku benar-benar ingin bertemu dengan kalian saat ini. Guntur tersenyum masam, awalnya dia bercoba untuk melawannya. Tetapi seiring waktu berlalu, Guntur menyadari bahwa Dewa Kekacauan telah menguasai tubuhnya sesuai kehendaknya. Alasan Dewa Kekacauan tidak pernah keluar sebelumnya, hanya karena Dewa Kekacauan ingin tumbuh lebih baik di dalam perutnya Guntur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa seorang pria seperti Guntur bisa mengandungkan Dewa Kekacauan? Guntur tidak mengerti. Hal terburuk telah terjadi pada akhirnya. Dan bagian terburuknya yaitu Guntur akan mati, dan dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak rela, inilah apa yang dirasakan oleh Guntur pada saat ini. Guntur merasa bahwa mereka benar-benar kekurangan waktu. Mereka adalah kelompok manusia yang cukup hebat dan mampu berkembang dalam waktu yang cepat. Mereka bagaikan manusia kesayangan Tuhan, mereka semua memiliki bakat dalam teknik bela diri. Tetapi, waktu mereka terlalu sedikit. Jika mereka punya waktu 10 tahun lagi, maka tak ada orang yang berani menyerang bumi. Namun, dunia ini dipenuhi dengan kekecewaan. Yang terakhir yang bisa Guntur lakukan adalah mengorbankan hidupnya kepada Dewa Kekacauan, supaya dia membuat masalah bagi planet Big Jade, sehingga dapat mengulur waktu untuk Damar, Thalia, dan yang lainnya. Guntur berbaring di atas tanah, perutnya terus berkembang dan membesar. Sewaktu orang sedang sekarat, masa lalu mereka akan kilas balik di otaknya. Segala sesuatu yang terjadi, dari masa kecil hingga Guntur menjadi dewasa muncul di dalam pikirannya. Sayangnya, yang paling dia ingat adalah segala sesuatu yang telah terjadi sejak dia menjadi salah satu dari Night Watcher. Dari saat dia ditemukan oleh Iman, lalu bergabung dengan mereka, dan menjadi bagian dari Night Watcher. Night Watcher yang mengubah kehidupannya, Guntur dulunya mengira dia tidak akan berprestasi sepanjang hidupnya. Namun, Guntur memiliki banyak sekali pencapaian pada akhirnya. Dan dia telah menjadi pahlawan umat manusia. Guntur mengikuti Damar dan memasuki Eternal Planet. Setelah mereka mengatasi masalah-masalah bersama, dia pikir pada akhirnya dia dapat hidup dengan aman. Namun, mereka harus kembali lagi ke Eternal Planet. Memang benar, pada saat mereka menjadi Night Watcher, mereka ditakdirkan untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Sebenarnya Guntur tahu, dia memiliki banyak persamaan dengan Damar. Setelah bertahun-tahun dia berjuang, ini membuat Guntur menginginkan kedamaian. Guntur ingin kembali ke bumi, dan balik ke kota biasa itu. Untuk bermain setiap hari, cicipi makanan yang enak, dan mengelilingi bumi. Dan kemudian, mencari seorang gadis yang baik. Omong-omong, Guntur juga merasa dirinya sedikit nakal. Semua gadis di Night Watcher mengetahui sifatnya Guntur, dia adalah orang yang akan menggombali wanita cantik meskipun mereka tidak begitu kenal. Dan sebenarnya dengan penghasilannya Guntur, dia bisa mendapatkan seorang gadis cantik yang top di kota biasa. Hal ini tidaklah sulit baginya, karena dia cukup kaya,
dan merupakan salah satu pahlawan Night Watcher. Banyak sekali orang-orang yang mengaguminya. Tetapi menurut Guntur, ini bukan apa yang dia mau. Guntur menginginkan wanita yang sulit didapatkan, contohnya Permaisuri Eternal Planet. Guntur sebenarnya berniat untuk mengejar Shinji jika permaisuri itu tidak menyebabkan begitu banyak masalah. Itu adalah gangguan mentalnya Guntur, dia tidak peduli dengan wanita-wanita yang terlalu mudah didapatkan. Dia lebih suka wanita yang jual mahal. Itulah sebabnya dia belum pernah memiliki hubungan dengan siapapun sampai saat ini. Guntur tersenyum, sungguh, aku merasa tidak rela. Nah, pada saat ini, Dewa Kekacauan yang ada di dalam perutnya bersuara. Dia angkat bicara kembali, kamu harus merasa terhormat karena kamu akan menjadi nutrisiku. Jangan merasa frustrasi, kematian memang akan terjadi pada saatnya. Kecuali kamu menjadi dewa dan melampaui peraturan alam semesta, kamu bisa jadi abadi seperti langit dan planet. Sudahlah, berhentilah berlagak, ujar Guntur. Aku memang akan mati, tetapi kamu juga tidak akan hidup lama. Berlagak. Aku begitu karena aku mampu. Sayangnya, kamu tidak ada kesempatan untuk melihat kebangkitanku. Sebenarnya aku menyukai sikapmu, jika bukan karena Dewa Matahari, aku seharusnya tidak perlu terlahir prematur. Jika kondisinya stabil, mungkin aku berkesempatan untuk menyelamatkan nyawamu. Dewa Kekacauan itu berkata, namun, sayang sekali, jika kamu ingin menyimpan dendam, simpan dendammu untuk Dewa Matahari. Guntur mengabaikan kata-katanya. Guntur merasa kehilangan tenaga dan kesadaran secara perlahan. Dia terus berpikir tentang kawan-kawan yang di Night Watcher, dia mencoba mengingati muka-muka mereka. Kabut abu-abu terus keluar dari tubuhnya, dan perutnya terus membesar. Tampaknya perutnya akan meledak setiap saat. Teknik murahan, Dewa Matahari berteriak. Dengan raungan, sinar tak berujung memancar dari tubuhnya Dewa Matahari. Sinar-sinar itu terjalin dalam sekejap, dan menjadi satu titik. Cahaya suci, Dewa Matahari mengaum. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya itu menyatu menjadi satu titik. Cahaya itu melapisi Guntur dan Dewa Kekacauan yang sedang berkembang. Boom, boom, kabut abu-abu yang bergelora, menyebar ke seluruh langit dan planet. Sebuah kekuatan dari kegelapan sedang terus-menerus berkembang. Damar yang di kejauhan tidak bisa berdiri tegak, kakinya terus bergetar. Dia semakin mendekati mereka. Karakteristiknya Damar sudah bisa merasakan kondisinya Guntur. Damar melihat perut Guntur yang membesar itu dengan jelas. Dan dia bisa merasakan Guntur mulai kehilangan tenaga, tubuhnya mulai mengering, rambutnya mulai abu-abu. Guntur, Damar meraung kemudian lekas bergerak, tidak lagi menyembunyikan dirinya. Sebuah lapisan sisik muncul di atas permukaan tubuhnya Damar. Damar tidak memperhatikan, dia hanya merasakan bahwa setelah lapisan sisik menutupi seluruh tubuhnya. Kedinginan ini seperti tidak berefek bagi dirinya sendiri. Pikiran Damar terfokus pada Guntur, dia mengabaikan hal-hal yang lainnya secara alami. Dia hanya ingin mendekati Guntur secepat mungkin. Apa? Damar tidak menyadari Asteria yang mengikuti Damar tiba-tiba berhenti, dan bergumam, ini Dragon Nine Changes yang ada dalam legenda. Sisik warna hitam. Kabut abu-abu itu dihancurkan dalam sekejap, Dewa Matahari menyatukan sinar cahaya-cahaya itu, dan menuju ke Guntur pada saat ini. Sementara itu, Chi pedang mulai menyatu di sekeliling Eos. Magma berbentuk seperti ular api keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan auranya untuk menyerang Guntur. Aku akan membunuhmu sebelum kamu lahir ke dunia. Bersambung, 1568. Dewa Matahari berkata dengan dingin. Ada 9 titik cahaya yang jatuh persis di tempat Guntur berada. Coba saja kalau bisa, Helos, Eos, mari kita bersenang-senang. Tiba-tiba Titan berkata dengan nada yang menyeramkan. Titan membuat perut Guntur terbelah. Rambut Guntur menjadi agak putih pada saat ini karena kekuatannya terserap. Guntur merasa bahwa kesadaran akan segera hilang sepenuhnya. Guntur melihat ke luka yang di perutnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat dia merasa nyaris mati. Wah, ternyata aku baru saja sesar, jadi seperti ini rasanya melahirkan. Guntur menarik napasnya. Kelahiran dan kehidupan dilarang di tempat ini. Pada saat ini, suara wanita yang jernih bergema di sekeliling mereka. Apa yang terjadi? Setelah wanita itu berkata, perutnya Guntur yang terbuka tiba-tiba tertutup. Kemudian, tekanan yang menyelimutinya seolah-olah hilang. Sementara itu, ada sebagian daerah yang mendidih di atas permukaan tanah.
yang menimbulkan ledakan besar dan membuat bagian permukaan itu terangkat. Penguatan. Suara raungannya terdengar. Sebuah bayangan hitam muncul dalam sekejap, dan seolah-olah menyatu dengan tempat ini. Akhirnya, bayangan hitam itu mendarat di depan Guntur. Sisik hitam mulai muncul di permukaan kulitnya. Permukaan tanah yang diangkat itu tiba-tiba mengeras seperti perisai besar dan menghalangi Guntur. Damar. Guntur terkejut, dia menatap ke Damar lalu raut wajahnya Guntur berubah. Pergilah dari sini, orang ini adalah Dewa Matahari dan Dewa Pedang. Aku sudah pasti mati, lebih baik kamu selamatkan diri saja. Aku sudah sampai di sini, apakah kamu pikir aku akan pergi lagi? Selanjutnya, serahkan saja padaku. Damar mengeluarkan Dragon Sword dan pedang naga Azure. Dia memegang kedua pedang itu dan bertanya kepada Guntur, bagaimana kondisimu? Guntur diam sejenak, dia merasakan secercah harapan dari putus asa total ketika Damar muncul. Dia berbisik, melahirkan, rasanya sakit sekali dan, aku sepertinya mengalami gangguan persalinan. Damar kehilangan kata-kata, dia bisa merasakan tubuh Guntur yang terus berubah. Dia juga merasakan perutnya Guntur akan terbuka dan tenaganya akan hilang semua. Damar merasa cemas, tetapi dia tidak tahu apa yang dapat dia dilakukan. Mengenai suara itu, dia juga tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi ada hal baik yang terjadi seiring suara wanita itu terdengar dan proses melahirkannya Guntur telah dihentikan. Celah perutnya Guntur pun sembuh pada saat itu. Setelah mendengar Guntur berkata, Damar tidak ada waktu untuk berbicara dengan Guntur. Dia memerhatikan sekitarnya dengan teliti, lalu kedua tangan memegang pedang dengan erat, dan dia melompat dari permukaan tanah. Boom! Titik cahaya yang pertama menabrak ke dinding perisai yang dibuat oleh Damar, dan membuat perisai itu terpecah belah, ribuan gelombang energi menuju ke arah Damar. Senyuman menyeringai muncul di wajahnya Damar. Pada saat ini, walaupun kekuatan Dewa Matahari memang cukup mengerikan. Namun, sebagai orang yang pernah bertemu dengan Blade Berserker, dia merasa Dewa Matahari dan Blade Berserker benar-benar beda jauh. Kekuatan yin atau kegelapan di tempat ini sepertinya memberikan dampak pada dirinya. Kekuatan cahaya atau yang terhambat, membuat Dewa Matahari tidak mampu mengerahkan semua kekuatannya. Ini juga memberi peluang untuk Damar. Damar tidak boleh lengah, dia harus berlawan dengan sekuatnya untuk melindungi Guntur. Ci pedangnya Damar mulai mengalir ke sekelilingnya. Damar menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Uncomon level. Sisik hitam di permukaan badannya memantulkan kilau gelap yang merefleksikan sinar cahaya Dewa Matahari. Damar mengayunkan pedang dengan kuat dan cepat sebanyak 8 kali. Dia menggunakan hukuman kehancuran dan menghalangi ke-8 titik cahaya tersebut. Sepertinya jika cahaya itu bertemu sesuatu, cahaya itu akan segera meledak. Ketika Damar mengayunkan pedangnya, perasaan teror memenuhi daerah itu dalam sekejap. Eos menatap Damar, dia yang membawa Damar dari kota Yara pada sebelumnya. Setelah insiden mata iblis terjadi, Damar koma dalam sebuah kepompong raksasa. Kemudian Damar berangkat menuju Laut Kekacauan. Eos sudah tahu tentang semua hal ini. Tapi dia tidak menyangka, Damar bisa mencapai tingkat Uncomon level dalam waktu sesingkat ini. Sulit sekali untuk mencapai Uncomon level dengan tulang naga, dan Eos pernah melihat semburan karakteristiknya Damar. 8 karakteristik, yang sesuai dengan 8 jenis hukuman. Dan dia telah mencapai tingkat Uncomon level. Betapa susahnya, tampaknya. Anak ini memasuki dimensi keempat dengan bantuan mata iblis. Maka legenda mengenai Titan yang telah membuka dimensi keempat dengan karakteristiknya merupakan legenda nyata. Dan mungkin karena alasan itulah 7 dewa akhirnya berhasil berputusan untuk menghabiskannya. Ci pedang Damar yang menyebar bertemu dengan ci pedangnya Eos, dan di seluruh tempat, terdengar suara tabrakan pedang mereka. Helos mendengus kesal. Dia berkata, aku masih bingung. Bagaimana caranya untuk menemukanmu? Tidak kusangka, kamu yang datang kepadaku. Kalau begitu, akan kuhabiskan kau sekarang. Uncomon level, itu bukanlah apa-apa bagiku. Dia mengatakannya dengan begitu sombong. Dewa Matahari membuka telapak tangannya, dan seolah-olah semua kekuatan yang telah dikendalikan olehnya diarahkan ke Damar. Bagian belakang Damar dilanda badai petir. Pada saat ini, kekuatan hukuman kilat yang merupakan kekuatan yang memancar di belakangnya Damar. Dan pada saat yang sama, Damar melepaskan semua chi-nya. Damar bisa merasakan seakan tubuhnya penuh dengan energi yang tidak akan habis. Boom! Di saat berikutnya, kedua kekuatan bertemu.
Ini pertama kalinya Damar bertarung dengan Dewa Matahari. Pada saat ini, tanah berguncang seperti terjadi gempa. Apa? Dewa Matahari terkejut, dia mengetahui bahwa meskipun dia unggul dalam pertarungan ini, namun Damar dapat bertahan untuk sementara waktu. Damar merasa energi-energi ini menekankan dia dengan kekuatan besar. Kedua hukum berbenturan membuat percikan darah keluar dari mulutnya Damar. Walaupun tempat ini memengaruhi Dewa Matahari, namun mereka berdua tetap beda jauh. Tingkat Dewa Matahari jauh lebih tinggi daripadanya, belum lagi Damar mengalihkan perhatiannya untuk melawan Chi pedangnya Eos. Mencapai Uncomon level dengan tulang naga sebenarnya bagaikan mitos bagi Dewa Matahari. Hanya saja, mitos-mitos tentang kekuatan ini sudah jauh lebih dulu ada dibandingkan Dewa Matahari. Akan tetapi, dia tahu bahwa untuk mencapai Uncomon level dengan tulang naga pasti memerlukan kekuatan yang luar biasa. Karena harus mampu menggunakan 7 atau lebih kekuatan hukuman. Dia benar-benar tidak menyangka, Damar sudah mencapai tingkat Uncomon level. Petir dan cahaya terus bertabrakan di atas langit, dan permukaan tanah bergetaran. Pada saat itu, kedua orang itu bertarung seolah-olah sedang mengalami akhir dunia. Boom! Setelah bergulat dalam waktu yang lumayan lama, kedua belah pihak mulai terdiam. Damar jatuh ke permukaan tanah, dia menyeka darah dari mulutnya, dan melihat energi-energi di sekitar yang menghilang. Damar menatap Helos dengan angkuh, Dewa Matahari. Dewa, hanya ini sajakah kemampuanmu? Muncul senyuman ejekan di wajahnya Damar. Ekspresi Dewa Matahari langsung menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa Damar bisa bertahan selama ini. Dia menatap Damar dan berkata, jika bukan karena pengaruh tempat ini kepadaku yang membuatku menjadi lemah, aku bisa saja membunuhmu dalam 1 detik dengan 1 serangan. Jangan sombong, Damar menjawab, sayang sekali aku masih muda, aku baru berusia sekitar 30 tahun, dan hanya belajar teknik bela diri selama belasan tahun. Jika tidak, aku bisa saja membunuh kamu seperti membunuh seekor anak ayam. Eos, dengar baik-baik. Pada saat ini, Dewa Matahari memerintahkan Eos dengan menatap tajam kepada Damar. Tahan bocah ini, aku harus membunuh Titan terlebih dahulu. Damar, pergilah. Kamu tidak bisa melindungi orang ini. Perjuanganmu sia-sia saja melawan kami. Eos mengerutkan keningnya ketika dia mengatakan ini. Dia maju 1 langkah ketika dia mendapat perintah dari Helos. Bersambung, 1569. Jika kalian ingin membunuh Dewa Kekacauan, itu bukan masalahku. Dan aku tidak akan ikut campur. Damar mengatakan, tapi sekarang, Dewa Kekacauan ada di dalam Guntur, dan aku tidak akan setuju jika kalian ingin membunuh Guntur. Tetua Eos, sebelumnya aku berutang padamu, kamu telah memberikan bantuan besar kepadaku. Aku akan mencari cara untuk membalas budimu pada nanti hari. Tapi jika kalian tetap mau membunuh Guntur, kalian harus melangkahi mayatku. Damar mengayunkan Dragon Sword seraya berkata, kalian bagaikan saudara kandung, iya. Dewa Matahari tersenyum dingin, jika kamu ingin mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Eos, serang dia, kamu tidak bisa melindungi dia. Eos menghela napas sedalam-dalamnya, Dewa Kekacauan harus mati, dan untuk saudaramu, kamu hanya bisa menyalahkan nasibnya. Dia melangkah maju dan sambil mengatakan ini, Eos mengeluarkan pedangnya dari sarung pedang. Nak, kamu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di dalam perut Guntur. Dewa Kekacauan mengatakan, siapa yang kamu bawa ke sini? Dewa Matahari juga memperhatikan perubahan Dewa Kekacauan yang tidak wajar ini. Helos menyadari bahwa Titan tidak bisa keluar dari situ. Helos terkejut lalu memerhatikan sekitarnya. Dia membawaku ke sini tentunya. Pada saat ini, terdengar sebuah suara. Kemudian, Damar menoleh ke belakang dan melihat Asteria yang tidak jauh dari sini. Wanita itu sedang berjalan menuju ke arah mereka. Tetapi pada saat ini, auranya telah mengalami perubahan yang mengguncang planet. Dia terlihat sangat acuh tak acuh, dan tidak ada aura lemah darinya lagi. Pandangannya kepada Damar ada sedikit ejekan dan kelicikan. Asteria, Dewi Keberuntungan. Pada saat ini, Dewa Matahari dan Titan berbicara hampir bersamaan. Asteria memegang sebuah tongkat penguasa. Di tongkat penguasa memancar cahaya hijau. Dengan cahaya ini, sepertinya seluruh langit diikat oleh sesuatu. Kamu meminjam tongkat penguasa Dewi Tanah. Aku tidak menyangka dia bersedia meminjamkanmu kekuatannya. Ekspresi Dewa Matahari lekas berubah lalu berkata padanya. Asteria tersenyum sedikit dan berkata,
Karena hubunganku dengannya baik, tentu saja aku bisa meminjamnya jika aku mau. Damar yang di sampingnya tercengang. Dewi Tanah. Jadi ada dewa dan Dewi Tanah. Lalu, wanita ini si Asteria itu Dewi Keberuntungan. Jadi semua ini adalah drama yang dia mainkan sejak awal. Apa yang terjadi membuat Damar sedikit bingung dan cemas. Dewi Keberuntungan pernah mengatakan bahwa dia bersedia bekerja sama dengannya untuk melawan Dewa Matahari. Tetapi, Damar tidak tahu mengapa Dewi Keberuntungan muncul di tempat ini sekarang. Dan Damar tidak bisa sepenuhnya percaya pada wanita ini. Sejak awal, dia telah merencanakan dan mengikuti di sisinya. Dan apakah dia sudah menduga bahwa dia akan memasuki tanah telantar dewa? Apa tujuannya dalam perjalanan ini? Hanya untuk main-main? Damar tidak bisa mengetahui alasannya. Tetapi setelah dipikir kembali, ada yang salah dengannya sepanjang jalan. Pada saat itu, Damar merasa bahwa kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah pada tahap penyelesaian. Dia sangat mengkhawatirkan Guntur, dan pikirannya tidak fokus sama sekali. Jadi, dia mengabaikannya sepanjang jalan. Kelahiran dan kehidupan tidak diperbolehkan di tempat ini. Kata ini baru saja mencegah Dewa Kekacauan untuk terus dilahirkan. Dengan kata lain, wanita itu telah menyelamatkan nyawa Guntur. Tetapi, Damar tidak tahu apa rencananya selanjutnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dewa Matahari bertanya dengan wajah muram. Rupanya, Dewa Matahari tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Tidak apa-apa, pergilah dari sini. Asteria berkata dengan tenang. Wajah Dewa Matahari segera marah dan dia berkata, Asteria, konflik di antara kita bisa diselesaikan di bawah kesaksian orang yang lain. Apa maksudmu sekarang ini? Apa kamu ingin Titan terus bertahan? Jika dia kembali, kamu tahu apa konsekuensinya? Pergi dari sini, atau kamu ingin bertarung sampai mati? Mari kita lihat apakah kamu dan Eos dapat melawan aku dan Damar. Asteria tampak terlalu malas untuk menjelaskan kepada Dewa Matahari. Nada bicaranya sangat tidak sabar. Kamu banyak gaya. Matahari menjadi kesal. Damar mengerutkan kening. Sebenarnya, dia mulai merasa ingin membunuh si Dewa Matahari ini. Tempat ini sangat bagus untuk melemahkan Dewa Matahari. Ini adalah peluang besar bagi Damar. Dewa Matahari menatap Damar dalam-dalam, lalu menatap Guntur dan berkata, ayo pergi. Dia tampaknya benar-benar tidak memiliki rencana untuk melawan. Pertarungan pertama antara Damar dan Dewa Matahari juga berakhir dengan satu pukulan. Eos memandang Damar dan mengatakan, jika kamu ada waktu, temui aku di gunung berapi di area tak berpenghuni. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Damar mengangguk dan menjawab, aku akan datang nanti. Eos menyingkirkan pedang panjangnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti Dewa Matahari dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, keduanya menghilang dari penglihatan Damar. Ketika mereka jauh, Damar mulai menatap pada Asteria. Mata Asteria menyipit karena tawa. Dia menatap Damar dan berkata, ada apa? Apakah kamu terkejut? Damar menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum masam. Dia berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dengan cara ini pada akhirnya. Aku tidak mengerti dua hal, yang pertama yaitu bagaimana kamu menemukan aku dengan cara ini. Tentu saja, ada beberapa syarat untuk bekerja sama denganku. Tujuanku adalah untuk menyelesaikan Dewa Matahari. Tetapi, aku merasakan harapan darimu. Aku sudah memperhatikanmu dari saat kalian memasuki planet Skyred. Asteria berkata lagi, aku bisa mengerti semua yang kalian lakukan demi kampung halaman kalian. Aku datang ke sini untuk mengetahui sifatmu. Hah, Damar mengerutkan kening. Ini adalah cara yang paling efektif. Dapat dilihat bahwa kamu adalah orang yang sangat setia dan baik hati. Asteria berkata lagi, aku bisa tahu dari serangkaian perilakumu sebelumnya. Kamu juga mengatakan bahwa jika mereka tetap menganiaya kalian, kamu dan teman-temanmu akan menjadi musuh seluruh galaksi Big Jade. Lihat sekarang, Asteria menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan orang yang menganiaya orang yang tidak berdosa. Damar terdiam dan tidak menjawab kata-katanya, tetapi dia melanjutkan, adapun hal kedua, bukankah kamu memintaku untuk membunuh Dewa Matahari? Dewa Matahari melemah sangat parah di tempat ini. Aku pikir ini adalah kesempatan untuk membunuh Dewa Matahari. Kesempatan. Asteria memandang Damar sambil tersenyum. Apakah kamu pikir itu adalah kekuatan penuhnya barusan? Dia merasa ragu-ragu, jadi dia hanya bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Jika tidak,
Aku pun tidak mampu menahan kekuatan Dewa Matahari sepenuhnya. Hah, Damar mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak memiliki tongkat penguasa? Tongkat penguasa tidak sepenuhnya berkuasa. Asteria tersenyum sedikit, lalu dia memandang Damar. Dia berkata, ketika kamu mencapai level ini di masa depan, kamu akan mengertinya. Jadi, kalimat barusan, kelahiran dan kehidupan tidak diperbolehkan di tempat ini, itu kekuatan tongkat, bukan? Damar bertanya, ya, tapi kekuasaan itu bukan milikku. Kekuasaan yang aku pegang adalah kekuasaan milik orang lain. Asteria tersenyum dan berkata, dan kelahiran dan kehidupan dikuasai oleh Dewi Tanah, aku hanya meminjam darinya. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Guntur di sebelahnya dan berkata pada perutnya, jadi, Titan, kamu tidak akan muncul di dunia ini. Haha, licik juga kamu. Ada suara seseorang terdengar dari perutnya Guntur. Ada satu alasan lain, yaitu kalian semua takut. Damar dan Dewa Matahari akan benar-benar menghancurkan seluruh Nekros. Kekuatan Nekros akan menyebar ke seluruh galaksi Big Jade. Dan saat itulah galaksi ini akan berakhir dan menjadi lubang hitam. Damar tidak bisa memahami percakapan mereka. Pada saat ini, Dewi Keberuntungan mengerutkan bibir lalu berkata, memang ada juga alasan seperti itu, kami tidak mau ambil risiko. Kemudian dia menoleh. 1570. Katakan saja, kata Damar, aku tahu bahwa kamu punya kebencian terhadap galaksi Big Jade dan Dewa Matahari. Dan aku juga punya kebencian dengan Dewa Matahari. Dan orang yang hendak membunuhmu adalah penjaga naga dan orang kerajaan Slinton. Asteria berkata lagi, aku tidak peduli jika kamu menyerang Dewa Matahari atau kerajaan Slinton, tapi aku harap kamu tidak menyerang orang lain. Damar menyipitkan matanya dan berkata, aku setuju, tapi terlalu banyak pertumpahan darah di galaksi Big Jade ini. Dan kalian akan mendapat karma cepat atau lambat. Jika matahari mati, arah masa depan galaksi Big Jade juga akan mengalami perubahan besar. Asteria berkata, jika kamu setuju, maka kita akan bekerja sama. Jika kamu tidak menyetujui permintaan ini, maka kita tidak perlu kerja sama. Setelah mengatakan itu, dia melirik pada Guntur. Maksud dia sangat sederhana, jika Damar tidak setuju, dia akan membatalkan peraturan di sini. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, namun itu adalah ancaman yang bersifat tersirat. Damar bisa membaca arti kata-katanya, dan dia pun bisa mengerti perasaannya. Asteria berasal dari galaksi Big Jade, dia memiliki banyak perasaan terhadap galaksi Big Jade. Sama seperti Damar ingin siapapun yang ingin menyerang bumi, Asteria juga memiliki konsep ini. Damar tersenyum sedikit dan berkata, aku setuju, bahkan, aku hanya akan membunuh Dewa Matahari, karena dia adalah pelakunya. Adapun Zenedi dan yang lainnya, aku bahkan bisa mengampuninya demi kamu. Ketika berbicara tentang ini, pandangannya sedikit bergerak. Dia memandang Dewi Keberuntungan yang merupakan salah satu dari 7 Dewa Eternal Planet. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, yang aku inginkan hanyalah bebas dari rasa khawatir untuk kampung halamanku. Dan semuanya bisa menjalankan hidup yang damai sejahtera. Siapapun yang menyerang kampung halamanku, aku akan berjuang sampai akhir. Tidak peduli seberapa kuat peradabannya. Aku akan membunuh satu persatu orang yang menyerang kampung halamanku. Aku akan membuat mereka semua ketakutan yang dalam. Melihat mata serius Damar, Asteria menghela napas dan berkata, selamat bekerja sama. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat ke arah Guntur. Titan, dengarkan aku. Dewi Keberuntungan berkata, jika konflik antara aku dan Dewa Matahari berakhir, Dewa Utama menjanjikanmu posisi Dewa Matahari dan menjadi salah satu dari 7 dewa, dan bahkan dia bisa memberimu sebuah tongkat penguasa. Cih, suara Titan terdengar dari perut Guntur. Aku tidak percaya apa yang dikatakan bocah itu, dia ingin aku menjadi bonekanya. Memangnya aku bodoh, saat aku melawan kalian dan melepaskan kekuatan Nekros. Memangnya kalian akan membiarkanku?
Ekspresi terkejut muncul di wajah Damar dan Guntur secara bersamaan. Apakah Titan ini begitu kejam? Apakah dia pernah melawan 7 dewa dengan sendirinya? Ekspresi Asteria berubah dan dia berkata, hanya Dewa Matahari yang melawanmu saat itu. Bualmu terlalu berlebihan. Mendengar ini, Damar dan Guntur merasa cukup tak berdaya. Kalau begitu kamu hanya bisa tinggal di tempat ini. Asteria berkata, kamu tidak diperbolehkan lahir di sini, jadi kamu harus tinggal di dalam perut pria yang bernama Guntur. Oh, aku lupa, ada seorang gadis di sisi Damar yang mempunyai karakteristik kehidupan. Kecepatan perkembangan Damar dan yang lainnya begitu pesat. Mungkin 20 atau 30 tahun nanti, dia akan melangkah ke tingkat para dewa. Dan dia akan membunuhmu di perut. Terserah kamu mau bilang apa, yang penting aku tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian, 7 dewa penuh omong kosong. Titan tertawa lalu kembali berkata, Damar, jangan percaya apa yang dikatakan wanita ini. 7 dewa semuanya sama, mereka jauh lebih buruk dariku. Aku beritahu kamu, galaksi Big Jade ini akan segera berakhir. Orang-orang ini sedang berusaha menemukan tempat yang cocok untuk ditinggal. Tetapi karena ada begitu banyak orang mencapai uncommon level, dan tempat terbaik adalah galaksi Meta. Setelah mengatakan itu, dia tertawa dan berkata lagi, ketika galaksi Big Jade berubah menjadi lubang hitam, mereka akan pergi kepadamu. Mereka berusaha menipumu, lebih baik kamu bekerja sama denganku. Kalau kamu bawa aku keluar dari sini dan mengorbankan bocah ini, aku akan melawan 7 dewa bersamamu, bagaimana pendapatmu? Mendengar kata-kata Titan, wajah Damar tiba-tiba berubah, lalu dia menatap pada Asteria. Apakah kamu mendengarkan provokasinya? Asteria bertanya dengan sedikit cemberut. Damar tidak berbicara, dia menatap Asteria dan berkata, jadi, Guntur hanya bisa tinggal di sini sekarang. Tentu saja, jika aku mengikuti kemauanmu dan menggunakan kekuasaan Dewi Tanah, dia dapat meninggalkan tempat ini. Tetapi tempat yang luar adalah wilayahnya Dewa Matahari. Asteria berkata, cara terbaik yaitu menggunakan kekuatan gadis yang memiliki karakteristik kehidupan. Untuk memastikan bahwa Guntur tidak mati, dan kemudian melahirkan Titan dengan lancar. Jika tidak, kelahiran Titan pasti akan menguras semua vitalitas Guntur, kata Asteria. Tenang saja, kamu juga bisa menunggu gadis itu menjadi dewa, lalu mengeluarkan kekuatan vitalitas Titan dari perut Guntur, kata Asteria. Bagi Guntur, masalah ini adalah jalan buntu. Ibaratnya, dia mengandung seorang anak, tetapi dia seorang pria dewasa. Dan anak ini akan menguras hidupnya. Guntur sangat pusing. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, Dewa Matahari pasti akan melakukan sesuatu pada mereka. Tidak peduli apakah itu untuk membunuh Titan, atau hal yang lain. Bahkan jika Damar pergi sendiri, mungkin dia akan dikejar oleh Dewa Matahari. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa sekarang Lilia mungkin sudah naik pesawat kembali ke bumi. Dan tidak ada cara untuk datang dan membantu Guntur melahirkan Titan. Melihat penampilan Dewi Keberuntungan, tampaknya jika Titan tidak mau menerima usulannya barusan, dia juga tidak ingin membiarkan Titan dilahirkan. Ini berarti bahwa sebelum Lilia menjadi dewa, Guntur harus mengandungnya sepanjang waktu. Mungkin selama 30 tahun atau 50 tahun, mungkin ribuan tahun. Damar tahu semua ini, dan Guntur juga tahu kemungkinan ini. Dia hampir menangis memikirkan hal ini. Damar, jika kamu bisa mempercayaiku, pergi dan temukan gadis dengan karakteristik kehidupan, dan aku akan menasihati Titan, kata Asteria. Guntur menarik napas dalam-dalam dan berkata, Damar, aku percaya pada wanita cantik ini, dia terlihat seperti orang yang baik. Pergi dan biarkan Lilia datang, aku benar-benar tidak ingin hamil, aku merasa ini lebih buruk daripada mati. Damar memberinya tatapan simpatik dan berkata, ketika aku datang ke sini, aku sudah biarkan
Lilia dan yang lainnya kembali ke bumi. Guntur tertegun. Begitupun dengan Asteria. Damar terbatuk-batuk, dia menatap Asteria dan berkata, "Sekarang kita tidak punya pilihan lain. Aku khawatir kita harus membiarkanmu tinggal di sini lebih lama." "Waktu tidak masalah bagiku," Asteria berkata. "Hanya saja sulit bagi kamu untuk keluar. Dewa Matahari pasti akan menunggumu keluar. Dia sudah menargetkan kampung halamanmu selama ribuan tahun. Aku akan menemukan cara. Aku meminta tolong kamu untuk menetap di sini." Kemudian Damar berkata, "Bisakah aku dan temanku berbicara berdua saja?" Asteria mengangguk dan berkata, "Ya, tapi aku tidak bisa terlalu jauh. Kamu harus memperhatikan volumenya sendiri, jangan sampai didengar olehku." "Telingaku tajam." Dia berkedip dengan sengaja. Mata Guntur yang terbaring di tanah melebar, dan dia bergumam, matanya indah sekali. Tepat ketika Damar hendak mengatakan sesuatu kepada Guntur, sebuah pesawat bergerak maju di langit berbintang. Dewan sedang menyeka pistol dalam pesawat, dan di sampingnya ada dua orang, Winston dan Chris. Chris berhasil menembus ke tingkat Immortal Undying Flame selama waktu ini. Dia juga orang keempat di tim 11.762 yang menembus Immortal Undying Flame setelah Damar, Thalia, dan Lilia. Pesawat mereka terus-menerus bergegas menuju galaksi Big Jade, dan sudah sebulan sejak mereka berangkat ke sini. Namun sejauh ini, perjalanan yang harus mereka lalui masih sangat jauh. Bersambung.